Selamat datang di AUSI, Alumni Unta Club. Kali ini kita kehadiran salah satu tokoh di dunia pariwisata, yang spesial ngomong pariwisata halal, jadi Dr. Soleh. Jadi hari ini memang sangat spesial, jadi karena beliau fokus benar terhadap dunia pariwisata halal ya, karena Indonesia bahkan di dunia umat Islam ini kan sudah ramai ya untuk bertraveling, jadi mau kemana mereka selalu bertanya di mana makanan halal, di mana lokasi yang bisa mereka tempati secara enjoy ya, secara halal. Kemudian selalu mereka bertanya di mana makanan yang halal, kemudian tempatnya juga ada yang najis apa dan sebagainya. Indonesia mayoritas adalah umat Islam, otomatis seharusnya pariwisata halal itu sudah ada di seluruh tempat ya, terutama di Jawa Timur yang basic muslimnya sangat kuat ya. Bahkan di Jawa Timur ini adalah tempatnya para Nahdien ya, artinya konsep halal itu harusnya sudah ada ya, di lokasi-lokasi wisata itu sudah ada ya. Seperti apakah pariwisata halal itu, nanti kita akan ngobrol banyak sama beliau. Ternyata di pariwisata halal itu ada perkumpulan ya. Jadi kebetulan Pak Soleh ini, bukan kebetulan ya, Pak Soleh ini adalah fokus di sana dan beliau ketua PPHI Jawa Timur, Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia, yang benar-benar fokus kepada dunia pariwisata halal. Bagaimanakah dan apakah PPHI ini? Ya, terima kasih Pak Sekjen, Pak Lukman. Terima kasih juga sudah memberikan ruang dan waktu kepada saya pribadi dan PPHI. Kebetulan saya mewakili PPHI Jawa Timur. Jadi PPHI Jawa Timur itu terbentuk baru saja sebetulnya 2021, jadi baru setahun. Tapi sebetulnya cikal bakalnya sudah sebelum pandemi, Pak. Sebelum pandemi, Pak. Jadi kami sudah diminta sebelum pandemi ini sudah mendirikan PPHI. Kalau PPHI pusat sendiri sudah sekitar 5 tahun ya. Gagasan itu dari mana, Pak? Nah, saya cerita boleh ya? Boleh. Panjang pun nggak masalah. Yang penting kan masyarakat tahu persis. Ya, sebelum saya fokus kepada pariwisata halal, saya sendiri bergelut di bidang perhotelan atau pariwisata konvensional, kita nyebutnya. Itu kurang lebih sudah 30 tahun lebih. 30 tahun lebih. Saya awal bekerja itu mungkin sebagian kameramen atau admin belum lahir. Tahun 88 saya udah bekerja, walaupun masih berupa part time ya. Itu memang saya kuliah waktu itu khusus di bidang perhotelan. Di perhotelan. Iya, kemudian kerja tahun 88, 90 resminya. Kemudian saya purna tuh tahun 2019. Tapi purna sebagai karyawan atau manajemen. Nah, kemudian saya setelah purna dini, kemudian saya mendirikan usaha operator dan konsultan hotel syariah. Konsultan hotel syariah. Salah satunya hotel yang kita kelola adalah Hotel Namira. Hotel Namira di area Masjid Al-Akbar. Di ini ya, sebelah selatannya Masjid Al-Akbar ya, Hotel Namira. Sampingnya ada restoran itu. Ya. Nah, itu hotel bintang 3 yang pertama dan terbesar mungkin di area situ ya. Nah, kenapa saya beralih, kalau istilah zaman sekarang hijrah kepada lagi trennya sekarang seperti itu. Hijrah, pakai bahasa istilahnya hijrah ya. Karena saya selama 30 tahun ya mengelola hotel dan bergelut saya 2014 2014 saya ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Jawa Timur. Oh gitu. Iya. Kemudian saya hijrah ke Jakarta karena tugas mengelola grup gitu, ya, dengan berbagai benefit dan tapi juga dengan berbagai tantangan dan masalah. Di sana saya 2016 saya merasa ada yang lebih baik. Saya tidak mengatakan hotel atau pariwisata konvensional itu tidak baik, tapi menurut saya pariwisata halal lebih baik. Nah, karena
mungkin pengaruh umur kali ya. semakin bijak, semakin bijak ya, semakin tambah umur semakin bijak gitu. Ditambah saya merasa kok dengan saya beralih ini kok ada rasa muncul lebih tentram. Oh, lebih enjoy gitu ya, lebih bisa nyaman. menikmati ya, nyaman ya. Dan saya terus terang ya Pak Lukman ya, saya kan di Jakarta itu seluruh fasilitas dimiliki lah. Ya sebagai seorang CEO, ya walaupun tetap pegawai, walaupun direktur tapi tetap pegawai kan. Saya merasa ada yang seperti apa gitu ya. Nah nanti mungkin ini untuk episode selanjutnya saja kita mengupas kira-kira bagaimana sih pengelolaan pariwisata yang halal. Saya sedikit mengupas sedikit saja. Nah kemudian saya setelah beralih ke pariwisata halal ini merasa ada sesuatu yang bikin ya tentram ya, nyaman, tidak merasa bagaimana gitu. Atau mungkin juga karena tantangan di Jakarta kan luar biasa sekali, tekanannya, targetnya dan lain. Mungkin itu juga yang menjadi jalan proses saya menuju ke pariwisata halal. Nah, sebetulnya sebelum pandemi kita udah minta didirikan, tapi karena ternyata setelah pandemi pada tutup semua hotel kan. Iya. Nah, tahun 2021 awal kelihatannya kok pariwisata sudah mulai bergerak gitu ya. Nah, makanya dari Jakarta juga memberikan usulan gimana kalau di launching aja walaupun dengan kepengurusan yang terbatas. Akhirnya 2021 kita launching, kita dirikan PPHI ini di Jawa Timur ya, dengan segala keterbatasan. Waktu itu juga online. Karena saya melihatnya gini, tadi betul bahwa di Indonesia ini jumlah penduduknya Muslim terbesar di dunia, terbesar. Kedua, tahun 2019 Indonesia ini destinasi terbaik. Iya, terbaik. Tapi kemudian 2020 itu turun, kalah sama Saudi, kalah sama Malaysia, kalah bahkan. Nah, saya beberapa kali ke negara, bahkan saya diundang oleh pemerintah Jepang. Kenapa? Untuk mengembangkan pariwisata halal. Bukan mengembangkan, tapi saya disuruh lihat, ini loh kami perhatiannya kepada pengelolaan pariwisata halal. Jadi di sana mereka kalau ada pengusaha yang mau mendirikan hotel halal, mereka sangat mendukung sekali. Sampai wali kotanya datang waktu itu di Kobe waktu itu. Saya nginep 3 hari. Di Jepang, Pak? Di Jepang, iya. Kemudian saya juga dengar informasi di Cina, di Vietnam. Itu mereka justru sangat memperhatikan. Semuanya bagus biasanya. Karena begini dia bilang, Indonesia ini kan penduduknya banyak. Ini menjadi potensi yang besar konsumen pariwisata Muslim. Benar juga ya. Tapi di Indonesia sendiri, khususnya Surabaya dan Jawa Timur, merasa mungkin ya, merasa di Jawa Timur udah mayoritas Muslim kok. Rasanya seluruh pelaku usaha juga Muslim, rasanya juga bisnis pariwisata itu rasanya udah halal semua. Halal semua. Rasanya. Nggak perlu dikasih halal lagi. Nggak usah pakai di label. Nggak usah dikasih di label halal. Iya. Udah halal. Tapi buat saya sebetulnya tidak penting labelnya sih. Iya. Tapi yang penting pengelolaannya. Iya. Artinya gini ya, halal itu kan sebetulnya sebuah peluang bisnis, betul. Iya. Sebuah peluang bisnis di mana konsumennya banyak. Nah, saya pengen menganalogikan cerita saja bahwa 2020 sebelumnya, mungkin sebelum pandemi, mungkin itu mal-mal terbesar di Indonesia, termasuk di Surabaya, Jawa Timur, itu berlomba-lomba mendirikan masjid di dalam mal. Kenapa? Karena semata-mata karena itu peluang bisnis. Ya. Tadinya kita tahu masjid atau tempat ibadah di mal itu di samping WC, di tempat parkir kecil, tidak ada AC, kalau mau wudhu antri, sehingga kalau mau maghrib ngantrinya maghrib, sholatnya baru isya. Terlalu panjang antrinya. Nah, tapi sekarang coba hampir semua mall di Surabaya, di Jakarta, Bandung itu mereka sudah memiliki masjid yang fokus besar. Ke sana ya, bahkan ada resepsinya, disiapin air. Dan ini ternyata setelah mereka membuat masjid, ternyata lama tinggal konsumen Muslim di mall lebih lama.
Kalau mereka lebih lama tinggal di mall, artinya potensi mereka belanja, minimal makan, Itu tinggi. itu akan lebih banyak, Iya, lebih baik. tinggi. Artinya tenan-tenan yang ada di mall itu juga Nah ada sekarang jaminan terbeli. pertanyaannya, apakah yang punya mall itu muslim? Bukan. Bukan. Apakah setelah mereka membuat masjid, konsumen non muslim berkurang? Enggak. Enggak juga ya. Justru wisata atau pariwisata halal ini justru menambah segmen market yang ada. Tadinya para muslim yang pada waktu sholat dia keluar dan tidak balik lagi, karena kan kalau udah keluar kan males ya. Mereka cari masjid atau minimal cari tempat ibadah yang nyaman supaya nggak ngantri. Mereka udah keluar dan mereka sekarang ini dari duhur, asar, maghrib bisa di mall. Kalau Bisa sehari semalam di mall. kalau subuh dibuka mungkin subuhnya Mungkin sampai subuh di mall. Saking nyamannya. Saking nyamannya. Jadi fasilitasnya semua ada. Mau Semuanya sholat bisa ada. Sampai kajiannya pun ada disiapin, luar biasa. Jadi salah satu mall di Surabaya dan juga mungkin terbesar itu mendeklarasikan dia memiliki masjid di dalam mall terbesar di Indonesia. Oke. Karena memang besar. Di Surabaya termasuk ada Pak ya? Ada. Saya sebutkannya di Pakuan Mall ini. Iya. Itu masjid terbesar di dalam mall di Indonesia. Luar biasa. Jadi itu sebagai analogi sederhana saja bahwa karena gini Pak Lukman, karena selama ini banyak yang menganggap bisnis halal ini adalah bisnis yang harus dikelola oleh muslim, bisnis yang target marketnya adalah muslim. Muslim. Jadi kalau seperti bank syariah juga kan nasabahnya juga kan ada muslim, ada non muslim. Jadi lebih ke standarisasi halal mungkin seperti itu Pak Soleh. Ya Atau sebetulnya perbedaan antara pariwisata halal dan konvensional sebetulnya tidak ada. Justru pariwisata halal ini menambahkan benefit atau manfaat. Misalkan ya tadi, kalau tadinya mall konvensional tidak menyediakan masjid, dia buat masjid. Makanya mall-mall itu kemarin saya ajak pameran di yang diadakan oleh FESYAR, Festival Syariah yang diadakan oleh Bank Indonesia, ruang lingkupnya Jawa. Mall-mall saya ajak karena saya anggap dia itu sudah memberikan fasilitas bagi muslim untuk beribadah. Intinya itu sih. hadirnya masjid di mall apakah salah satu perjuangan dari PPHI atau Enggak juga sih, karena PPH Jatim kan baru, itu udah lahir sebelumnya, udah ada sebelumnya. Jadi enggak. Tapi menurut saya tidak usah diperjuangkan, tidak usah didorong kalau seorang pengusaha yang pasti bisa menangkap itu ya. yang pintar menangkap peluang, pasti dia. Bagaimana Contohnya caranya? lagi di Sidoarjo ini kemarin ada pergudangan halal. Itu juga mohon maaf ditangkap oleh yang pengusaha non muslim, tapi nggak ada masalah. Yang penting gini, prinsipnya sebetulnya kenapa sih perlu diadakan pariwisata halal? Supaya seorang muslim pada saat dia ke destinasi wisata, apakah mall, hotel, restoran, objek wisata, dia tuh dapat melaksanakan ibadahnya dengan nyaman. Itu aja sih, itu aja. Jadi dia kalau ibadah ya ada tempat ibadah, musola, nggak harus masjid. Kalau dia mau makan, disiapkan makanan yang halal, dan itu aja cukup sebetulnya. Itu sudah menjadi indikator bahwa destinasi wisata itu sudah mempunyai program wisata halal. Terkait PPHI, programnya apa saja Pak? Jadi PPHI itu sebetulnya ada beberapa program, tapi yang paling utama sebetulnya memberikan informasi dan edukasi. Karena Siapa ini yang diedukasi? semua, seluruh stakeholder, Stakeholder semuanya. terutama pelaku usaha wisata ini ya. Nah, pelaku usaha pariwisata ini paling enggak ada 5 ya. Pertama, akomodasi. Mengaksesor nggak sampai ke sana ya? Iya. Nah, jadi akomodasi. Kemudian akomodasi ada hotel, ada hotel itu ada bintang, non bintang, bintang 1 sampai 5, ada kos-kosan, homestay, ada guest house, ada apartemen yang dilakukan hotel. Kemudian restoran, travel agent, kemudian transportasi wisata, objek wisata, dan lain-lain. Nah, mereka itu masih ada keraguan sebetulnya. Nanti kalau saya melabelkan menjadi hotel halal atau pariwisata halal, Nggak ada yang nginep. nggak ada yang datang. Padahal sebetulnya udah dibuktikan di Jakarta ada satu brand
yang tadinya masih semi, sekarang udah full halal, malah meningkat. Malah meningkat. Jadi memang ukuran sukses suatu usaha kan sebetulnya bukan semata-mata karena kinerja keuangannya meningkat ya. Tapi bagaimana si yang punya itu lebih berkah, dapat rezekinya, kemudian lebih tentram, lebih tenang. Begitu juga konsumennya. Pak Lukman mungkin kalau ditanya sama istrinya, "Pak, nginep di mana?" "Oh, di Hotel Namira Syariah." Pasti lebih tenang dibandingkan tinggal di hotel yang konvensional. Ya. Apalagi kalau bintang apa gitu ya. Iya. Waduh. Karena image-nya kan kalau hotel syariah nggak mungkin lah ada cewek-cewek berkeliaran, apalagi yang pakai pakaiannya yang tidak. Iya. Pasti resepsionnya juga tutup aurat, ya kan, tamu-tamunya juga. Ada dua pasangan lawan jenis pasti ditanya ini. Iya. Resmi apa enggak? Betul. Jadi misalkan Pak Lukman coba-coba bawa yang bukan istri, pasti nggak bisa, karena ada prosedur yang tidak memungkinkan untuk bawa yang bukan mahram. Kurang lebih seperti itulah Pak. Jadi ada jaminan aman ya. Aman dan tentram ya. Kalau aman sih semua aman, baik konvensional juga aman, halal juga aman. Tapi tentram ini kan soal hati, ya kan? Tentram ini soal hati, iman ya. Hingga saat ini gerakannya apa ya PPHI? Jadi programnya sebetulnya pertama gerakan utamanya saat ini. Iya, informasi sama edukasi. Kedua, kami ini ingin mendorong sertifikasi produk halal ini berjalan dengan baik. Terus terang sampai sekarang ini kecuali UMKM ya, karena program pemerintah memang memberikan gratis untuk sertifikasi UMKM. Tapi bagi pelaku usaha menengah ke atas itu masih banyak yang belum ya. Mungkin butuh peran pemerintah ya. Ya, jadi pertama butuh dukungan pemerintah, kedua butuh kesadaran para pelaku usaha ya. Karena mereka pikir buat apa sih label-label halal, mau aku udah laku, ya kan? Tapi jangan lupa tahun 2019 itu sebetulnya diwajibkan bagi yang memang produknya halal itu wajib melabelkan halal. Cuma memang diberikan waktu 5 tahun. Berarti 2024 harus itu tidak ada toleransi lagi. Udah nggak ada toleransi, harus selesai semuanya 2024 kan, ini. Saya juga waktu 2019 masih lama, tapi ternyata sekarang udah 2022. Berarti 2 tahun lagi nggak terasa. Nggak terasa. Jadi harus misalkan Iqbal Untak nanti membuka toko ya, atau membuka kafe atau apalah kantin. Kalau yang dijual itu halal, harus ada label halal. Iya. Kalau tidak ada labelnya juga tidak halal. Oh begitu. Iya. Berarti ada 2 pilihan ya. Ada dua pilihan. Itu sangat beresiko buat. Jadi gini, itu fungsinya apa? Manfaatnya buat konsumen. Iya. Buat konsumen, nyaman ya. Jelas. Ya, jelas. Ya. Masuk di. Jadi kejelasan informasi akan halal atau tidaknya yang dijual jelas. Jadi tidak ada lagi begitu sudah selesai makan ternyata diberitahu kalau ini Mas, ini ada kandungan. Kalau enggak ini ada bagian tidak ada halal, campur jadi satu. Campurnya jadi satu. Nah, selama ini memang ada 2 label halal by MUI atau BPJPH. Ada label halal yang dibuat oleh owner sendiri. Maksudnya self declare ya. Self declare. Itu untuk saat ini memang mungkin masih memungkinkan ya. Self declare ini maksudnya karena dia lagi ngurus tapi belum keluar selesai sertifikatnya halalnya ya. Daripada tamu nanya-nanya gitu, mendingan dia pasang declare label di depan pasang tulisan halal tapi bukan logo resmi gitu. Jadi self declare. Jadi kan ada orang nanya, Mas ini halal nggak gitu? Daripada nanya dia pasang. Mendingan dipasang. Iya gitu. Itu tapi self declare ya. PPHI Pak Surya, apakah ini perkumpulan individu atau corporate? Ya. Anggotanya ini sebetulnya perusahaan. Tapi sebetulnya PPHI ini adalah menghimpun para asosiasi-asosiasi sebetulnya ya. Kayak Asita, kayak PHRI, kayak perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam transportasi,
kemudian perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang toko oleh-oleh dan lain-lain. Harusnya seperti Asita asosiasi ini ikut PBHI ya, gabung di PBHI. Kami tidak mengharuskan mereka, tapi minimal anggotanya. Anggotanya gitu ya. Jadi anggotanya memang sudah ada yang anggota kami. Jadi travel agent yang memang mereka fokus kepada halal sudah menjadi anggota kami. Hotel juga beberapa menjadi anggota, termasuk mall juga menjadi anggota kami. Gitu. Jadi fokusnya kepada perusahaannya. Hingga saat ini sudah berapa Pak? Memang terus terang perkembangan perusahaan halal sendiri Jawa Timur ya? Iya, nggak begitu menggembirakan seperti yang saya bilang tadi, butuh informasi dan edukasi. Jadi belum banyak, kami belum lebih dari 50. Targetnya? Ya targetnya sih sebetulnya 100 ya, 100 sampai 200 ya. Karena kami juga melihat masih jauh perjalanan Pak. Betul, peluang ini sebenarnya besar tapi kok sayangnya nggak dimanfaatkan gitu. Eman gitu ya. Jadi padahal sebenarnya itu bukan pembatasan tapi sebenarnya ini tambahan manfaat. Iya, tambahan manfaat ya. Nah, itu yang perlu informasi dan edukasi. Nah, salah satu medianya adalah melalui channel YouTube Iqbal Ustaq. Mungkin ya ketika di statistik ya para pengunjung di hotel dilihat dari KTP-nya, mungkin mayoritas juga Muslim sepertinya. Betul. Laki dan perempuan juga mayoritas Muslim. Iya. Walaupun mereka tidak berhijab Betul. Muslim. Betul. Artinya ketika ini ada label di depan ya, atau standar halalnya ada masjidnya, bahkan dipisah ini tempat sholatnya laki dan perempuan, bahkan standar toiletnya juga. Itu kan lebih enjoy dan lebih nyaman. Kelihatannya harus ada keberanian dari pelaku usaha terutama ya. Karena yang paling dilirik di PBHI apa sebenarnya dari destinasi wisata itu? Yang paling dilihat bahwasanya ini harus ada dan ini harus yang membedakan antara yang biasa yang sama. Pertama objek wisata. Objek wisata ya. Objek wisata contohnya Bromo saja. Bromo itu ya kami termasuk juga yang mengusulkan. Tapi di sana kan campur bule dan sebagainya. Bukan. Yang harus pakai celana. Masalahnya dulu itu belum ada fasilitas ibadah. Jadi orang kan Bromo itu kan datang jam 3. Jam 4 kan subuh. Oh iya, di Menanjaan itu ya. Tapi kita sholatnya di mana? Airnya susah. Iya. Sholatnya di pos. Di pos, benar. Nah, alhamdulillah tahun ini sudah didirikan tempat sholat, musola itu CSR-nya siapa lupa saya. Ada perusahaan, saya kira bagus itu. Bank Syariah mungkin BSI. Itu sudah walaupun tidak besar tapi paling tidak memang khusus itu orang sholat. Kalau pos itu kan bisa untuk orang tidur, bisa untuk orang ngobrol dan lain-lain. Sekarang alhamdulillah. Nah, kami melihat sih sebetulnya di sebagian besar objek wisata di Jawa Timur sih sudah punya menyediakan fasilitas ibadah. Karena sebetulnya itu harusnya pengelola nggak usah disuruh juga, uang itu kebutuhan ya. Kebutuhan. Jadi orang kalau sulit nyari tempat ibadah, padahal yang datang itu 80% itu orang Muslim, kan itu membuat pengunjung nggak nyaman. Iya, nyaman. Iya kan nggak nyaman. Mungkin akan sebentar ya. Iya. Nah seperti tadi, contohnya lah di mall dulu orang susah nyari tempat sholat, tapi sekarang disiapkan masjid besar. Pakai AC, dikasih air mineral, air panas, air dingin, luar biasa. Bahkan Jumat pun udah nggak ketakutan lagi. Betul, Jumat mau ada. Jumat bisa di mall itu. Kajian pun ada. Iya, kajian juga luar ada. Biasa. Jadi memang waktunya saat ini momentum mungkin ya berubah. Yang tadinya menganggap memang awalnya halal atau pariwisata syariah ini menjadi momok Pak Lukman. Kenapa? Karena kesannya orang kalau yang ada label halalnya atau syariah itu mesti kumuh. Kemudian ini tantangan berarti. Iya. Kemudian repotnya di mana? Menyusahkan ya. Contohnya kalau hotel kan harus dipastikan kalau laki perempuan tuh dia memang pasangannya yang resmi. Itu repot. Kemudian selain kumuh, repot tadi tidak profesional. Iya, dianggapnya, makanya ini butuh seorang pengusaha yang punya modal besar. Ini mendirikan hotel halal atau Muslim friendly bintang 5, Pak. Tapi sebenarnya kalau ini ya check in ya, sebenarnya kan lebih nyaman ya untuk family ya. Oh iya, ini suami saya memang benar-benar bekerja dan ke sana aman, karena di hotel sudah melakukan seperti, artinya kelihatan profesionalismenya seperti itu. Dan keluarga juga ketika mau, ayo kita mau nginep di mana, pasti dia akan pilih yang saya nginep di sana nyaman.
Ya, tapi tergantung tujuan menginapnya. Kalau tujuan nginap yang betul-betul nginap dan bawa keluarga, ya memang paling nyaman di hotel syariah. Dengan pemerintah perjalanannya PBH bagaimana? Ya, alhamdulillah kita sudah bertemu dengan Kepala Dinas Pariwisata Jawa Timur, kemudian dengan Kepala BI, nanti mungkin kita dengan Gubernur sebentar lagi dan Wali Kota. Gimana caranya kita, nah ini satu lagi, saya ingin mengusulkan kepada wali kota dan gubernur tuh contohlah Bali. Kalau kita ke Bali, kita satu hari dapat 3-5 destinasi. Kenapa? Karena memang antara kabupaten mereka sudah terintegrasi, koneksi. Ya, karena memang geografinya juga memang mereka nggak terlalu luas. Jawa Timur satu hari kalau kita ke Bromo cuma dapat satu. Itu pun harganya mahal. Jadi di Bali itu bandingannya harganya lebih murah, dapatnya lebih banyak destinasi dan nyaman. Kan anak-anak muda sekarang kan kenapa online itu laku? Iya. Karena dengan harga yang lebih murah mereka dapat lebih banyak. Ketimbang dia misalkan ke mall harus keluar parkir, bensin dan lain. Tapi kalau dia online harganya lebih murah. Sehingga dia bisa lebih banyak dapatnya. Itu yang dipilih. Nah, jadi memang kita ini harus sinergi ya, kerjasama. Jadi jangan ada egosentris kabupaten ini, kabupaten. Misalkan saya usulkan Surabaya Raya aja, Surabaya, Madura, Sidoarjo, Gresik. Itu paling enggak mereka punya destinasi saling melengkapi. Sekarang ini kan masing-masing. Jadi perlu kerjasama lah. Nah itu mungkin gubernur yang bisa mendorongnya. Ya. Karena kalau kita tanya wali kota ini, mereka pasti nggak bisa ini. Tamu saya ini harus ke sini gitu. Iranya gubernur yang ngatur ya semuanya. Kalau di Bali kan enggak, silakan, dia hanya menyediakan paket yang menarik, silakan konsumen memilih. Tapi sudah integrasi ya. Begitu datang mau dibawa kemana? Memang di Jawa Timur ini repot ya, mungkin terlalu jauh posisinya. Memang betul, tantangannya Jawa Timur itu kan 38 kota kabupaten, terus jarak antara destinasi satu dengan destinasi lainnya jauh-jauh. Jadi memang perlu, jadi memang antara kota ke kota ini jauh, jadi memang perlu kerjasama. Di tengah-tengah ini perlu ada satu stop over yang untuk transit mereka gitu. Harusnya gitu ya? Iya, jadi itu perlu kerjasama antara bupati ya. Contoh misalnya habis dari Bromo kepingin ke Kawah Ijen, ini juga butuh rute panjang mereka ke sana. Jadi orang nggak boring dari Surabaya ke Bromo kan jauh. Jadi di tengah itu kita perlu buat satu stop over. Harusnya gitu ya. Jadi tamu tuh merasa diambilkan kemana dulu gitu ya. Atau kalau itu setelah dari Bromo kemudian mereka harus singgah kemana dulu dia. Dan itu memang destinasi yang paling menarik yang bisa ditawarkan ke. Memang Jawa Timur itu ikonnya kan Ijen sama Bromo ya. Tapi sebetulnya Jawa Timur itu lebih besar daripada Bali. Punya destinasi terbanyak Indonesia. Terus garis pantainya juga terpanjang. Iya. Cuma memang mohon maaf mungkin pengelolaannya yang masih perlu ditingkatkan. Tantangan terberat menjalankan PBH ini apa ini? Ya pertama pemahaman ya. Kedua mungkin kita akan perlu dukungan para pelaku usaha. Ya memang pemerintah perlu sih, tapi kami sih lebih berharap pelaku usaha ini, ayo siapa yang punya modal besar tunjukkan bahwa peluang bisnis halal ini besar loh. Nah saya yakin kalau ada pengusaha besar yang sukses, yang lain ngikutin. Jadi itu sih strategi saya. Jadi saya sekarang sedang approach gimana caranya ada pengusaha mendirikan suatu, nggak usah ada label halal, nggak perlu, tapi dia pengelolaannya memang sudah mengarah kepada Muslim friendly seperti itu. Kalau itu berhasil, yang lain pasti. Mungkin ini ya ikonnya atau jargonnya Muslim friendly kayak seperti. Ya memang ada istilah sekarang Muslim friendly. Ya memang sekarang muncul istilah Muslim friendly. Ramah Muslim. Bisa juga nggak ada masalah. Kalau buat saya istilah sih nggak ada masalah. Yang penting isinya. Isi. Sebenarnya menguntungkan kalau kita lihat kalau yang seperti itu artinya pengusaha sebenarnya diuntungkan ya karena begitu orang mau masuk di destinasi wisata itu yang notabene Muslim nggak akan mikir-mikir lagi. Sudah pasti masuk nih karena
jelas di tempat itu adalah Muslim friendly. Ya sebetulnya kan tujuannya memperjelas, memberikan informasi yang jelas kepada konsumen. Iya. Itu kan dari undang-undang konsumen juga harus. Jadi pada saat konsumen itu ingin membeli produk kita, itu harus jelas komposisinya apa. Hotel berapa persen dari keseluruhan hotel di Jatim? Kurang dari 10%. Kurang dari 10%. Keren. Jumlah hotel banyak berapa di Jawa Timur? Jawa Timur 1.500. 1.500. Kurang dari 10%. Itu yang 10 kurang dari Hotel-hotel kecil. terkecil. Bintang Hotel kecil. 3, 4, 5 nih. Paling ya bintang 1. Bintang 1. Makanya Hotel Namira ini adalah pionir Untuk bikin hotel syariah standar ya. bintang 3. Jadi bisa jadi percontohan ya. Proses Betul, percontohan betul. itu. Jadi jujukan juga kalau cari hotel syariah di Surabaya ya Namira aja. Namira. Sebetulnya potensi itu di daerah Ampel ya. Di Ampel ya. Tapi kita lihat daerah Ampel ya mohon maaf banyak hotel-hotel syariah tapi hotel-hotel kecil. Saya kalau nggak salah ada sekitar ada 2 hotel ya. Ada 2 hotel. Ada Quds Hotel dan ya, sama apa gitu. Iya. Tapi itu pun apa namanya? Ya menurut saya sih masih hotel kecil ya. Padahal di situ yang datang ke Ampel itu ribuan. Setiap harinya ribuan. Ya. Tapi memang unik dia marketnya. Jadi mereka tidak membutuhkan akomodasi, dia tidur di bis. Nah itu kan sebetulnya mindset aja ya, mindset, dan kita bisa kerjasama dengan pemandunya atau apa namanya koordinatornya. Kan mesti ada yang koordinator kan. Ini kalau ngomong hotel, terus kalau ngomong transportasi bagaimana Pak Sore? Sama. Jadi travel agent transportasi juga sebetulnya orientasinya adalah mempermudah orang untuk ibadah. Misalkan transportasi, transportasi mereka pada saat misalkan car rental ya, drivernya itu mesti ngerti kalau yang Muslim friendly, waktu duhur dimampirkan ke masjid, minimal itu aja. Jadi nggak ada bedanya mobilnya harus ada label halal, nggak perlu ya. Tapi pada saat waktu sholat si muslim kan mau sholat, mereka ngerti ya, mereka ngerti terus kemudian kalau mau makan dicari restoran yang halal. Jadi sebetulnya nggak sulit kok, nggak perlu gendong label halal. Nggak perlu. Yang seperti mall itu kan sebetulnya nggak ada label halal tapi dia sudah orientasinya item-itemnya itu dihadirkan di mall itu ya. Pelayanannya tuh ke arah Muslim friendly. Sehingga sebenarnya kalau mall ini bisa jadi percontohan ya, yang dikerjakan mall menghadirkan masjid di dalam itu ya. Artinya ketika orang mau ke mall hari Jumat sudah nggak apa-apa, nanti bisa sholat Jumat di masjid di mall itu karena mempermudah orang untuk ibadah. Apalagi sama familinya, jadi ibunya jalan-jalan, bapaknya sholat Jumat dan nggak harus keluar dari mall itu untuk cari masjid. Saya beberapa kali seperti itu, istri saya makan, saya sholat Jumat, saya selesai sholat Jumat, istri saya sholat dulu. Lebih menguntungkan kalau misalnya lebih mempermudah lah, dan kayaknya itu kan dapat perjuangan terberat dari PPHI ya untuk bagaimana cara masyarakat dan terutama ini ya para pengusaha paham soal perjuangan untuk friendly Muslim friendly ini tidak menakutkan. Sebenarnya Muslim friendly itu tidak menakutkan. Namanya juga kan ramah Muslim kan? Ramah Muslim, tapi bukan ramah Muslim bukan berarti untuk orang Muslim itu tidak, tapi artinya ramah terhadap orang Muslim artinya bisa dipakai untuk semuanya. Iya, artinya ramah atas kebutuhan Muslim untuk ibadah. Itu aja sih sebetulnya. Yang lainnya sama semua, nggak ada bedanya. Dan barangkali harus pakai, kalau mau masuk pakai bismillah. Enggak seperti itu. Kalau itu kan masing-masing kan individu. Masing-masing individunya kalau seperti itu. Kemudian ada tulisan Arabnya apa enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Ya ini salah satu upaya memberikan informasi dan edukasi bahwa kesan atau mindset tentang halal atau syariah itu tidak semenakutkan. Target ke depan. Ya sebetulnya tujuan kita yang paling ini kan sudah mulai ramai ya setelah PPKM pandemi sudah mulai menyusut ya, menurun hampir sebetulnya sih targetnya bukan berapa jumlah hotel yang menjadi label syariah atau halal, tapi kita nih pengen punya tujuan lebih besar, gimana caranya
agar halal ini menjadi lifestyle. Oh, ini yang menarik ya. Iya, gaya hidup. Halal Gaya bisa hidup. menjadi lifestyle, bisa menjadi gaya hidup. Seperti Nah, saat ini ya. sebenarnya fashion tuh udah Seperti menjadi fashion lifestyle. ini ya, fashion ini sudah menjadi lifestyle. Jadi Hijab tuh udah menjadi Iya, lifestyle. jadi orang sudah nggak malu lagi pakai hijab ya, bahkan sudah kelihatan fashionnya, modifikasi apa dan sebagainya sudah bisa. Nah, kami pengen menjadi lifestyle. Iya. Jadi dimanapun seorang muslim berada, mereka tuh nggak khawatir, apalagi Bahkan di takut. gaun manten ya, Iya. itu sudah menjadi Betul, ini ya, betul. nggak perlu malu lagi pakai hijab apa dan sebagainya. Kalau dulu masih separuh hati. Iya, iya. Ada dua sebab, pertama malu, kedua sulit. Sulit ya menggunakannya. Nah, Atau terlalu kos produksinya. Bukan, maksudnya sulit. Misalkan dia mau sholat tapi nggak ada tempat sholat, misalkan. Itu kan sulit fasilitasnya. Ada orang ada tempat sholat tapi memang karena dia juga nggak mau repot. Nggak mau repot. Nah, kalau sudah menjadi gaya hidup, ya insya Allah lah. Dimanapun, kapanpun, dengan siapapun dia pasti berperilaku sebagai seorang muslim. Apakah pernah ada masyarakat yang curhat mengeluh ketika dia menemukan atau dia pernah mengalami apa dalam sebuah perjalanan gitu yang seharusnya dia oh ya ini waktunya sholat, kok waktunya pendek sekali, istirahatnya 5 menit atau 15 menit hingga dia nggak sempat sholat, dan itu biasanya atau pengalaman yang lain itu biasanya transportasi umum gitu, bis-bis ya, transportasi umum, bahkan mereka nggak peduli karena kesadarannya dia bilang, wah sholat kan bisa dijama misalkan dan lain-lain. Tapi paling nggak ditanya, ya kan, ada yang mau sholat nggak? Toleransinya ini. Iya, kalau ada yang sholat dia berhentilah. Iya. Wong kalau ada orang mau ke toilet, misalkan mau buang air kecil juga dia berhenti. Ini sholat kewajiban, masa nggak mau sih? Nah, tapi sekarang ada, saya dengar ya, pernah dengar salah satu PO bis itu tadi mentraining drivernya, dia harus tahu waktu sholat dan diberhentikan ke masjid. dihampirkan di masjid ya. Udah ada itu Di mana dia mendekati masjid itu Betul. mampir. Dia udah planning tuh, Oh, jam sekian saya akan. Jadi udah planning dia. Jadi bukan spontan lagi. Bukan spontan lagi ya. Jadi Nah, itu salah tahu satu. persis dia harus istirahat di mana nih, jam sekian mesti nyampe di sana dan harus Kecuali darurat dia terpaksa Iya. mampir kalau macet dan lain-lain. Iya. Jadi kalau sudah menjadi gaya hidup muslim ini, jadi ya dengan kesadaran, dengan keikhlasan, dengan sukarela, pasti mereka akan melakukan bisnisnya dengan cara-cara muslim atau mempermudah orang ibadah ya. Kemudian kalau dia mengkonsumsi ya cari yang lebih jelas dan lain-lain. Gitu Pak Lukman. Perjuangannya ini rencana ke depan mau menggandeng siapa ini Pak? Terutama pemerintah ya. Pemerintah. Kedua, asosiasi-asosiasi Kadin misalkan, Kadin, baik itu Surabaya maupun Jawa Timur. Kemudian kepala dinas. Kemudian yang gencar juga ini Bank Indonesia. Bank Indonesia. Kenapa harus Bank Indonesia Pak? Bank Indonesia memang dia sudah punya kegiatan festival syariah. Official syariah. Ya, kalau di Indonesia di Jakarta itu namanya ISEF, International Syariah Economic Festival. Jadi Bank Indonesia ini sudah menjadi pionir untuk memasyarakatkan masyarakat ekonomi syariah, terutama ekonomi ya. Iya. Jadi dia mendorong para pelaku-pelaku usaha itu memamerkan produknya. Kemarin ditunjukkan Plaza di atriumnya, walaupun ya ruang lingkupnya masih kecil karena pandemi kan, sebagian online. Jadi Bank Indonesia ini sebagai lembaga yang punya power, punya pengaruh dan punya anggaran yang besar. Saya kira kami akan terus kerjasama dengan mereka. Dan diskusi ngobrol dengan Kadin sama mereka sudah kami juga kemarin sudah kumpul bagaimana caranya supaya yaitu tadi menjadikan masyarakat Jawa Timur itu menjadikan cara hidup muslim itu menjadi gaya hidup. Tapi itu kan mimpi besar kita ya. Iya. Jadi memang kita harus melangkah ke yang kecil-kecil aja dulu lah. Mutunya PPAI apa ini? Ya, ini yang paling penting kayaknya. Ini kan terkait sama perjuangannya PPAI. Iya tadi motonya agar menjadi lifestyle gaya hidup muslim. Mudah-mudahan. Bagaimana caranya menjadi gaya hidup ya, perusahaan seperti Betul. ini. Muslim friendly, kayaknya menarik ini. Nah, untuk saya punya juga sebetulnya informasi dan edukasi, tapi mungkin ini untuk episode selanjutnya saja. Jadi Pak Lukman, setelah saya mempelajari pengelolaan, saya kan 30 tahun mengelola hotel konvensional. Jadi memang mungkin ada teman-teman yang penasaran, ingin gimana sih cara mengelola hotel syariah itu seperti apa. Dan
kalau saya mengelola hotel atau akomodasi konvensional, resikonya apa? Resikonya Ternyata ada resikonya. Resikonya ada. Jadi mulai dari resiko hukum negara, hukum bisnis, sampai dengan hukum, tentunya hukum Islam. Jangan-jangan hotel-hotel yang wah iki aku dihalalkan kemudian nggak boleh jualan miras. Kalau itu memang keyakinannya nggak apa-apa, karena memang ada beberapa orang yang memang non Muslim, kan punya keyakinan nggak apa-apa. Di beberapa hotel ada ini ya, ada semacam kayak resto, ada minibarnya sebagainya. Tapi gini Pak Lukman, saya pendekatannya bukan ke halalnya, tapi saya pendekatannya kepada makanan sehat. Makanan sehat dan minuman sehat tentu. Iya. Kita tahu lah, kalau alkohol itu kan sebetulnya nggak sehat. Iya. Ya kan? Cuma karena pengaruh gaya hidup barat aja. Iya. Di mana di sana dingin, untuk memanaskannya, menghangatkannya pakai alkohol. Kan menghangatkan badan kan nggak harus pakai alkohol. Dekat kompor kan udah hangat. Minum teh, minum jahe, minum wedang ungu kan udah hangat. Udah hangat ya. Kita punya minuman yang lebih sehat. Lebih sehat. Jadi saya ingin mengubah mindset bahwa sebetulnya bukannya kita ingin menghilangkan alkohol itu karena haramnya, bukan. Karena kita ingin hidup lebih sehat. Dan semua orang muslim dan non muslim pasti setuju bahwa hidup tanpa alkohol itu hidupnya lebih sehat. Satu lagi Pak Soleh, menurut Pak Soleh, perhatian pemerintah Jawa Timur sama Surabaya terkait ini sebetulnya Pak Jokowi sendiri, Presiden Republik Indonesia, sudah mencanangkan, karena wapresnya kan ketua MUI kan. Dan wapresnya sendiri kan ketua Masyarakat Halal Indonesia. Oh gitu. Ya, sekarang digantikan oleh Pak Erick Thohir. Iya. Jadi sebetulnya gaungnya itu semenjak 2014. Oh, sudah lama sebenarnya. Iya, sudah lama. Ya. Cuma memang di dalam perjalanannya mungkin ya ada sesuatu. Masih tawar-menawar ya masyarakat ini ya. Tantangannya banyak lah, tantangannya banyak. Termasuk di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Tapi harusnya di Jawa Timur selesai harusnya ya. Harusnya selesai. Karena Jawa Timur kan kurang lebih 80-90% kan umat Muslim. Iya. Tadi basisnya Nadi. Iya, basisnya Nadi. Dan lain-lain lah. Tapi memang yaitu tadi kesadaran untuk menjadikan halal itu bisnis, peluang yang besar belum dimanfaatkan. Mungkin butuh perang ormas mungkin seperti Muhammadiyah, NU, ormas yang mayoritas besar. Muhammadiyah itu sudah mendirikan halal center. Sudah. Jadi para kampus-kampus Muhammadiyah itu sudah punya halal center. Punya halal center ya. Tapi lebih kepada pendampingan, bimbingan untuk UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang lebih ini sebetulnya ada problemnya ada di mindset sih. Nah ini yang perlu kita rubah, kan merubah mindset nggak mudah juga kan. Iya. Perlu waktu, perlu upaya. Jadi saya juga mungkin butuh. Jadi pemerintah harus ngasih ini ya. Alumni Iqbal Utak untuk sama-sama. Harus sering kampanye. Kemudian pemerintah juga harus sering ini ya menyampaikan kebijakan bahwasanya ini harapannya pemerintah. Jadi, masalah saya pernah menjadi narasumber di IMA. Indonesian Marketing Association yang didirikan oleh Herman Kartajaya. Di situ hampir 99% audiensnya non muslim. Makanya saya pakai tema halal bisnis, halal peluang bisnis yang besar. Halal is business. Halal bukan label halal dan haram, tapi halal is peluang bisnis. Pernah ngobrol dengan pengusaha non muslim ngomong tentang halal haram. Buat mereka itu peluang dan itu udah dimanfaatkan. Tadi saya cerita di Sidoarjo itu ada area gudang halal, itu udah dimanfaatkan oleh mereka. Karena itu peluang gudang halal ya. Jadi gudang halal itu memastikan makanan, produk yang disimpan di situ halal. Kedua, peralatannya mereka sediakan yang halal. Kemudian prosesnya juga halal. Sehingga inputnya halal. Kalau yang konvensional mungkin outputnya tercemar karena mungkin ada bahan yang tidak halal. Tapi kalau pergudangan halal, mereka masukkan ke gudangnya secara halal barangnya, begitu keluar juga tetap terjaga kehalalan. Seperti itu. Sampai sekarang masih jalan? Ini masih proses pembangunan. Proses pembangunan ya. Pembangunan. Dan itu diambil, mohon maaf, bukan oleh pengusaha Muslim, tapi buat saya nggak ada masalah. Yang penting umat Muslim itu mendapatkan
produk halal dengan baik. Dari manapun ya. Dari manapun. Dari manapun ya. Walaupun toh yang jualan bukan atau yang non muslim, tapi tetap produk halal ini nyampe. Ya kayak di Inggris, di Jepang, di Amerika kan yang jualan kan bukan muslim, tapi mereka melihat bahwa umat muslim ini tambah lama tambah banyak, aware, ya, membutuhkan produk yang seperti ini, makanya mereka jualan. Akhirnya mereka melayani umat Islam dimanapun. Idealnya kan itu diambil peluangnya oleh muslim. Kalau dia nggak menyediakan yang halal, otomatis mereka akan mampir ke sana. Iya, cari tempat yang lain. Oke Pak Soleh, terima kasih banyak. Hari ini diskusi dengan Pak Soleh, nanti akan kita lanjut lagi lebih serius ya, lebih dalam mengupas tentang soal halal haram, terutama. Ya yang penting kenal dulu. Iya. Kan ini tak kenal maka tak sayang. PBAI, kayaknya kita perlu mengupas lagi sih, seperti apa sih PBAI? Ya ini logonya ini. Nah, ini logonya PBAI seperti itu. Jadi mudah-mudahan lebih banyak. Beliau ketua PBAI Jatim dan beliau seorang doktor, alumni Untak. Alumni Untak. Saya mungkin mahasiswa yang paling setia di paling Untak. setia. Karena magisternya juga diambil dari Untak. Enggak, saya dari S1, S2, S3. Kalau ada S4, saya mungkin S4 Untak juga. S1, S2 sama S3-nya diambil dari Untak semua. Ya. Mudah-mudahan Iqbal Untak jaya, alumninya juga jaya, sukses bersama PPAI. Pengalaman beliau di hotel sangat panjang sekali. Di hotel ini, di hotel ini sebagainya. Ada di profilnya beliau. Makanya beliau ketika ngomong masalah hotel paham bener, harus ngomong masalah destinasi wisata yang seharusnya seperti apa. Beliau sangat paham sekali. Buat yang mahasiswa maupun alumni, buat yang ingin ngobrol-ngobrol tentang pariwisata halal, saya sangat terbuka. Siap, ya. Buat yang mau minta ya informasi atau konsultasi, kita berikan gratis lah. Ya mungkin kita perlu ngopi-ngopi aja. Kalau mau ada yang skripsi ngomong masalah, itu yang paling penting ya, ngomong masalah bagaimana penerapan halal ya, terkait sama halal. Skripsi, tesis maupun disertasi, saya sangat senang membantu. Langsung bisa komunikasi dengan Pak Soleh. Jadi bagaimana sih proses halal di Jawa Timur ini ya, atau di Indonesia ini? Karena memang masih jarang diambil. Kalau destinasi wisata itu utuh ya, mulai dari makanan, kemudian fasilitas sama. Kalau destinasi wisata yang penting dia menyediakan fasilitas ibadah dan menyediakan makanan yang halal. Oh gitu ya. Jadi itu ada aja. dua ikon yang paling dilihat ya. Itu saja. Ada tempat beribadahnya nggak ini ya? Kemudian makanannya ini seperti apa? Jadi nggak perlu masuk assalamualaikum, nggak perlu masuk pakai pakaian muslim, nggak perlu. Nggak perlu pakai jubah. Nggak perlu. Kalau walaupun pakai celana pendek nggak masalah. Kalau bukan non muslim kan nggak ada kewajiban. Nggak ada kewajiban. Iya. Jadi itu pun nggak ada yang melanggar. Nggak pakai jubah nggak boleh masuk. Tidak ada seperti itu. Jadi yang penting menyediakan tempat ibadah untuk muslim dan menyediakan makanan yang halal. Gitu. Jadi PPAI sangat perhatian terhadap destinasi wisata apapun bentuknya. Jadi di sana akan diperhatikan apakah ada tempat untuk beribadah atau tidak, kemudian kuliner di sekitar lokasi wisata itu seperti apa. Kalau di sana memang ada kuliner yang halal, itu sangat menguntungkan buat pengunjung ya, dan juga buat pengusaha, karena jaminan pengunjungnya akan bertahan lama di sana kalau ada. Terima kasih banyak Pak Soleh. Itu saya dari saya. Terima kasih. Alumni Untak Club Ausi, Iqbal Untak, solid dan tangguh. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.